Berjumpa lagi dengan podcast tim jurnalistik STBNK Dua Suara. Karena itu di SPL ya. Curhat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast tim jurnalistik STBNK Dua Suara. Hai Sobat Sependa, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada podcast kali ini bersama saya Nindya yang akan menemani Sobat Sepeda sekalian untuk berbincang-bincang langsung kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk datang pada podcast kali ini. Ngomong-ngomong tidak terasa ya, ternyata podcast kita sudah berjalan selama 7 kali. Pada podcast ke-7 ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ialah penulis terkenal yang hasil karyanya diterbitkan di berbagai media massa sejak beliau masih berada di bangku sekolah. Beliau juga pernah datang ke Yogyakarta untuk bertemu dengan para penulis-penulis hebat lainnya. Di sana, beliau belajar banyak dengan para penulis lain sehingga membuat hasil karyanya menjadi lebih berkualitas loh. Dan jangan dilupakan, beliau juga penulis nasional lulusan Teater Isi Yogyakarta. Pasti Sobat Sepeda sudah penasaran kan, siapa sih narasumber yang sedang kita bicarakan saat ini? Ada yang tahu nggak nih siapa kira-kira? Yap, betul. Beliau ialah Bapak Rodal Tanjung Banua. Selamat bergabung Bapak di podcast tim jurnalistik SMRI Bogor. Ya, terima kasih. Selamat bergabung Bapak. Terima kasih. Bapak, bagaimana nih Pak kabar Bapak saat ini? Alhamdulillah sehat sekali dan saya senang sekali ke Blora karena Blora dalam peta nasional kita tahu punya antara lain program tersebut. Alhamdulillah. Bapak, bagaimana nih Pak perjalanan Bapak selama menuju ke Blora? Ya, perjalanan ini menarik ya karena Blora ini kan terletak di tengah ya antara selatan dan utara. Di kawasan untuk mencapai ini kita harus melewati pilihannya banyak sebenarnya. Bisa marah oleh Purwodadi. Kemarin kami lewat Cepu. Ya, pasti yang langsung menyeruak dalam kepala ketika lewat itu kisah-kisah Blora. Saya membaca banyak karya-karya Pang yang berlatar belakang Blora ini. Dan kemudian yang khasnya kan perkebunan Pasar Jati gitu. Nah, melewati itu ada suasana yang sangat inspiratif lah, menempatkan perjalanan itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan juga di Cepu di bawah Bengawan itu ada kafe kita nikmati di sana. Di Blora ini tenang dan damai. Ya betul, kota kami memang damai Pak. Oh iya Sobat Sepeda, di sini saya nggak sendirian loh. Saya ditemani oleh Ibu Bella selaku guru bahasa Indonesia termuda yang ada di sekolah kami. Terima kasih Bu Bella sudah mau menemani pada podcast kali ini. Ya, terima kasih kembali. Halo Sobat Sepeda. Baiklah, saya akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Bapak Rodal. Bapak, boleh dong Pak diceritakan bagaimana sih Pak awal mulanya Bapak tertarik untuk menulis? Karena tahu saya nih Pak, Bapak sudah mulai menulis sejak Bapak masih berada di bangku sekolah. Pasti ada sesuatu dong Pak yang membuat Bapak menjadi tertarik untuk menulis sehingga bisa mencapai titik saat ini yaitu sebagai penulis yang sangat hebat. Saya kira setiap penulis itu berangkat dari titik nol, dalam pengertian dia tidak bisa langsung ke tahapan apa, melalui proses yang jelas. Nah, setiap proses itu pasti melalui perantara besar pembelajaran. Bagi saya sendiri kemudian memantapkan dan tertarik dengan penulisan itu salah satunya ada keberadaan majalah dinding. Jadi dalam generasi saya waktu di SMP, SMA itu majalah dinding itu sederhana memang ya, karya itu ditempel ya di video. Oke, ada
redaksinya juga, saya bentuk puisi, cerita pendek yang lebih simpel gitu, kemudian ada esai juga, ada apa, semacam sketch-sketch humor-humor gitu. Nah, saya tertarik itu, terutama juga semangat, karena yang mengisi itu kan ramai-ramai gitu, jadi ada beraktivitas. Nah, jadi yang menulis ini juga sebenarnya dibentuk dari ekosistem ya. Memang ketika kita menulis itu memang personal kita sendiri gitu, tapi personalitas itu kan didukung juga oleh ekologi di sekitarnya. Nah, kalau ada medianya, kemudian ada kawan-kawan sama-sama tertarik, ada redaksi yang mengasuh, dan ada guru bahasa Indonesia yang memberi pengarahan dan motivasi, ya klop beda ketemu. Nah, saya beruntung dan bersyukur ketemu iklim yang seperti itu. Ada medianya, misalnya Mahligai namanya kita bikin, ada ibu guru bahasa Indonesia yang bimbing, dan ada tahun-tahun sepantaran saya yang punya semangat. Nah, sehingga betul kita belajar terus menulis, dan karena menulis kan kita perlu bahan-bahan. Nah, bahan-bahan itu hanya mungkin bisa dapat salah satu dari membaca gitu. Ya, kita perpustakaan kemudian itu perpustakaan juga sudah berlangganan kabar ya, ini terjadi harian kita juga bisa akses, sementara untuk apa namanya karya-karya sastra atau ilmu karya lain juga tidak. Jadi semuanya harus dimulai dari membaca ya, Pak? Ya, itu saya kira dunia menulis dan membaca itu apa ya, bergandengan. Baik. Jika boleh tahu nih Pak, genre sastra apa yang sering Bapak geluti dalam menulis? Karena yang saya tahu, Bapak sudah menuliskan berbagai macam genre yang sangat keren Bapak. Saya sebenarnya semua jenis sastra saya coba gitu. Jadi ada puisi, cerpen, cerita pendek, kemudian saya juga menulis novel, menulis naskah drama, dan kalau saya juga diceritakan masalah apa jurnalisme sastrawi, saya juga menulis catatan perjalanan, lecture, dan esai gitu. Dan opini juga. Begini Pak, saya tertarik dengan salah satu karya sastra yaitu puisi. Kebetulan kalau saya membaca, Bapak itu lebih banyak menuliskan ke puisi, bahkan Bapak juga pernah membacakan puisi itu nih Pak. Nah, ketika saya menuliskan sebuah puisi nih Pak, terkadang saya itu masih bingung Pak untuk menentukan diksi atau pilihan kata yang sekiranya itu bagus dan tepat untuk puisi, karena saya menempatkan posisi sebagai penulis puisi pemula itu masih kesusahan Pak untuk memilih kata-kata yang sesuai atau kata-kata yang istilah zaman sekarang itu estetik gitu loh Pak, bagus. Nah itu saya masih merasa kebingungan nih Pak. Kira-kira dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak tips atau cara bagi penulis puisi pemula untuk menentukan diksi yang bagus? Ya, sekarang kembali ke membaca tadi, kalau mantep coba baca puisi orang lain nanti gitu ya. Nah, kemudian baru kembali lagi nanti tulis katakan. Nah, kemudian juga jangan terbebani, karena ketika kita bicara puisi, kita selalu langsung beranggapan puisi itu sulit, simbol, metafor, gitu. Yang terbebani itu apalagi dalam konteks tulis puisi. Nah, pada hakikatnya puisi itu kan satu apa ya, wadah untuk menyalurkan apa yang terjadi dalam hati gitu. Sekarang mungkin semacam curhat lah apa yang kita lihat. Cuma curhat dalam puisi kan tidak hanya bersifat personal ya, tapi juga berhubungan dengan situasi di sekitar, masalah orang lain juga yang kemudian kita angkat sebagai satu representasi dari persoalan yang kita alami juga. Itu nanti memberi muatan atau konten kepada puisi. Nah, kalau bahasa puisi, bahasa sehari-hari sebenarnya juga. Nah, cuma kan di puisi ada berlaku untuk efektivitas ya, atau selektivitas terhadap kata-kata. Berbeda dengan mungkin kalau kayak prosa atau novel kan lebih bisa banyak. Kalau dalam puisi untuk menyampaikan satu persoalan dia harus memilih sedikit mungkin kata-kata, tapi maknanya bisa merepresentasikan banyak hal. Jadi betul-betul itu saja. Jadi tidak apa persoalan sehari-hari menjadi
puisi menjadi apa? Jadi ungkapan juga ada. Metafora puisi itu bisa juga dibangun dari hal-hal yang sangat sederhana. Gitu ya Bapak. Berarti intinya yang pertama tetap membaca, terus jangan merasa terbebani, lalu kita harus bisa mengungkapkan apa isi hati kita gitu ya. Iya, cuma isi hati kalau mungkin curhat dalam pengertian yang standar kan sangat personal sekali. Iya. Kalau ini ada unsur-unsur lain dari personal. Tapi kalau secara hakikat kan kalau tidak beban, anda itu curhat sosialnya lah. Terima kasih Bapak tipsnya. Ngomong-ngomong tentang puisi nih Pak, Bapak kan sudah menciptakan banyak cerpen, puisi, esai yang hasil karyanya diterbitkan di berbagai media massa nih Pak. Ya. Saya ada satu nih Pak yang sangat saya ingin tahu. Kira-kira apa nih Pak buku yang sangat menguras emosional Bapak saat Bapak menuliskannya? Jenis buku yang saya Ya, ya saya sebenarnya karena mulai baca dari perpustakaan sekolah gitu ya, jadi otomatis kenangan yang tidak terlupakan dengan buku itu pasti persentuhan pertama. Nah, di sekolah saya kebetulan buku yang ada itu ada karya-karya Ed Hadini. Nah, karya-karya Ed Hadini ini mungkin bagi saya pembaca pemula itu bisa cepat masuk karena kan cara penulisan Ed Hadini kan bisa dikatakan konvensional ya, jadi tidak terlalu berat lah. Dia menulis tentang ya, kisah hidupnya sendiri dalam novel Pandangan Dalam di Belakang Rumah, Langit dan Bumi Sahabat Kami, itu kan penggalan-penggalan biografi. Itu lebih gampang bisa karena apa sudah mulai. Nah, kemudian juga apa namanya sesuai dengan perkembangan, kemudian kita juga berminati hal yang lebih dari itu. Sudah saya ke yang secara pertimbangan sebuah rumah di sana itu karya berkuit tentang pengolahan kayu putih di Pulau Ulu. Itu diceritakan di sana bagaimana mereka mendapat konsesi lahan kayu putih untuk tambang dolang minyak kayu putih ya. Nah, itu saya tertarik dengan itu. Bahkan kemudian ke puisi terjemahan terlihat Belanda E.T.J. Soloto dengan Arthur Jaya ya, kubur terhormat bagi pelaut. Nah, itu sebenarnya dari segi bacaan apa udah mulai agak meningkat karena itu udah semua simbolnya udah tentang laut, tentang orang di laut, tentang kesepian seorang pelaut, masa tua seorang pelaut, para penjaga mercusuar di sebuah pulau terpencil itu kan udah terjadi. Nah, intinya saya mungkin tidak ingin mengatakan bahwa membaca itu bisa apa saja, kita bisa mulai dari bahan apa saja, termasuk mungkin hal komik baca apa gitu. Cuma dalam pergerakan kemudian ada tuntutan untuk terus mencari lagi yang lebih. Jika kalau cuma berhenti sama sana itu saya katakan stagnan. baik Pak, karena kita sudah membicarakan tentang pengalaman Bapak Raul yang luar biasa. Kira-kira ada nggak Pak pesan untuk sobat tenda yang sedang menonton podcast ini? Ya dalam konteks sastra ya, saya kira sastra itu membutuhkan ekosistem saya katakan. Jadi dia tidak hanya ada kreator atau penulis, tapi juga ada pembaca, ada apresian, ada kritikusnya. Kemudian bahkan dalam unsur-unsur lain juga uh, ada industrinya untuk distribusi penerbitan. Jadi kalau kawan-kawan bisa bicara tentang sastra, itu kalau ada yang bilang saya tidak berbakat di sastra, tidak berbakat menulis sastra, itu jangan langsung memutus hubungan dengan sastra, karena sastra itu banyak ruang-ruangnya yang bisa diisi. Kalau tidak berminat sebagai penulis sastra, sebagai pembaca sastra, itu juga bisa dikatakan juga setara posisi. Nah, posisi antara karya sastra tanpa pembaca kan juga menjadi konsep. Jadi kita berdua. Itu ada kawan-kawan apa dengan tertarik dengan sastra, meskipun merasa tidak berbakat, masuklah dari sisi berbaca. Itu kalau tidak berbakat menulis, jadi penulis yang baik, kemudian sebagai pembaca yang baik, itu juga perjuangannya sama-sama berat. Jadi jalin hubungan dengan literasi, perasaan khususnya puisi cerpen, karena
itu memberi sebuah imajinasi kepada kita dengan situasi yang sekarang berita dan cepatnya. Kata sastra dari sisi bagaimana mengawetkan berita itu menjadi cerita dengan menempatkan imajinasi kita. Baik. Tuh, dengerin tuh Sobat Sependa, pesan dari Pak Raudel untuk kita semua. Sobat Sependa, itu tadi adalah perbincangan kita bersama Bapak Raudel Tanjung Banua dan ditemani juga oleh Ibu Bella yang memiliki hobi menulis. Semoga podcast kali ini bisa memotivasi, menginspirasi Sobat Sependa untuk terus berkarya, memanfaatkan waktu, dan juga menekuni hobi sesuai minat dan bakat. Jadi, nggak ada galau-galau lagi ya Sobat Sependa. Bapak, bolehkah Bapak mengikuti saya untuk mengatakan kata bumi doraku setelah saya mengucapkan SMK 2 Dora? Baik, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa Sobat Sependa. SMP Negeri 2 Blora. Bumi Blora.